Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ergi Pramudia dari Prodi Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan hakikat proses penciptaan manusia. Agama Islam memiliki peran penting dalam membentuk pandangan dunia dan keyakinan umatnya mengenai hakikat proses penciptaan manusia. Dalam agama Islam, penciptaan manusia memiliki kedudukan yang sangat istimewa dan dipandang sebagai tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian mengenai hakikat proses penciptaan manusia dalam Islam mencakup berbagai aspek, seperti asal-usul manusia, tujuan eksistensi manusia, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Urusan masalah bagaimana Al-Quran menjelaskan hakikat proses penciptaan manusia dalam Islam. Apa tujuan penciptaan manusia? Bagaimana manusia menurut pandangan Islam? Fungsi dan peranan manusia dalam Islam. Hakikat proses penciptaan manusia dalam Islam. Menurut Navita 2021, miliaran jumlah manusia yang ada di dunia saat ini adalah keturunan dari satu orang manusia yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Penciptaan manusia pertama yang dikenal dengan nama Nabi Adam alaihissalam tersebut kemudian disusul dengan penciptaan manusia kedua yang menjadi pasangan Nabi Adam. Manusia pertama diciptakan dari tanah. Manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahan tanah, saripati tanah, dengan bentuk yang sebaik-baiknya, bukan dalam bentuk kera atau makhluk yang masih akan berevolusi lagi. Demikian pula proses penciptaan manusia kedua yang menjadi istri dari Nabi Adam alaihissalam merujuk buku fikih kedokteran kontemporer tulisan Endi Antiwara. Dalil dari pernyataan itu dapat dilihat pada Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7-8 yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan dia memulai penciptaannya manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Dikutip dari Khotimah 2017. Dalil mengenai bahan penciptaan manusia pertama yang dibuat dari tanah juga dapat dijumpai dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat kokoh rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Sucilah Allah mencipta yang baik. Manusia selanjutnya tercipta dari proses pembuahan sperma dan ovum. Karena melakukan perbuatan dosa yang saat berada di dalam surga, maka manusia pertama yakni Nabi Adam dan istrinya pun dihukum dengan diusir Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga ke bumi. Selanjutnya, proses penciptaan atau perkembangbiakan manusia berlangsung dengan cara pembuahan sel sperma dengan sel ovum wanita dalam perkawinan. Bukan lagi penciptaan seperti pada manusia pertama. Tujuan penciptaan manusia. Keberadaan manusia di muka bumi ini adalah untuk main-main, hidup tanpa arah atau tidak tahu dari mana datangnya dan mau kemana tujuannya. Manusia yang merupakan bagian dari alam semesta ini diciptakan untuk suatu tujuan. Allah menegaskan bahwa penciptaan manusia dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Dari ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa kedudukan manusia dalam sistem penciptaannya adalah sebagai hamba Allah. Kedudukan ini berhubungan dengan hak dan kewajiban manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Dan tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyembahan manusia kepada Allah lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya sesuatu kehidupan dengan tatanan yang baik dan adil. Karena manusia yang diciptakan Allah
sebagai makhluk yang paling canggih, mampu menggunakan potensi yang dimilikinya dengan baik. Sebab-sebab kemuliaan manusia itu adalah bahwa manusia tidak berasal dari jenis hewan sebagai mana dikatakan dalam teori evolusi, melainkan berasal dari Adam yang diciptakan dari tanah. Dibandingkan dengan makhluk lain, manusia memiliki bentuk fisik yang lebih baik, sekalipun ini bukan perbedaan dengan fundamental. Manusia mempunyai jiwa dan rohani, yang di dalamnya terdapat rasio, emosi, dan konasi dengan akal manusia berpikir dan berilmu. Dan dengan ilmu manusia menjadi maju. Bahkan dengan ilmu manusia menjadi lebih mulia daripada jin dan malaikat. Sehingga mereka diminta oleh Allah untuk sujud menghormati kepada manusia, yakni Adam alaihissalam. Untuk mencapai kemuliaan martabat manusia tersebut, manusia perlu berusaha sepanjang hidupnya melawan hawa nafsu sendiri yang mendorong pada kejahatan. Hal ini berbeda dengan binatang yang hanya hidup hanya menuruti insting nafsunya karena tidak mempunyai akal, dan malaikat yang selalu berbuat baik secara otomatis karena tidak memiliki hawa nafsu. Manusia diangkat oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi dengan tugas menjadi penguasa yang mengelola dan memakmurkan bumi beserta isinya dengan sebaik-baiknya. Diciptakan segala sesuatu di muka bumi ini oleh Allah adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Manusia diberikan untuk beragama Islam sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya karena manusia akan diminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya tersebut. Ghafur tahun 2011. Manusia menurut pandangan Islam. Al-Quran memperkenalkan 3 istilah kunci kaitem yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu al-insan, bashar, dan bani Adam. Kata insan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dipakai untuk manusia yang tunggal. Sedangkan untuk jamaknya dipakai kata an-nas, unasi, insia, an-nasi. Hampir semua ayat yang menyebut manusia dengan menggunakan kata al-insan, konteks selalu menampilkan manusia sebagai makhluk yang istimewa secara moral maupun spiritual yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Kata al-insan dipakai untuk menyebut manusia dalam konteks kedudukan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan. Kata bashar dipakai untuk menyebut semua makhluk baik laki-laki ataupun perempuan, baik satu ataupun banyak. Kata ini memberikan referensi kepada manusia sebagai makhluk biologis yang mempunyai bentuk tubuh yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani. Kata bashar adalah jamak dari kata basyarah yang berarti kulit. Manusia dinamai bashar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Kata al-nas, kata ini mengacu pada manusia makhluk sosial. Manusia dalam arti al-nas ini paling banyak disebut dalam Al-Quran, yaitu 240 kali. Bisa dilihat dalam seluruh ayat yang menggunakan kata ya ayyuhan nas. Penjelasan konsep ini dapat ditujukan dalam 2 hal. Pertama, banyak ayat yang menyebutkan kelompok-kelompok sosial dengan karakteristiknya masing-masing. Yang satu dengan yang lain belum tentu sama. Fungsi peranan manusia dalam Islam. Dalam Al-Quran, manusia berulang kali diangkat derajatnya karena aktualisasi jiwanya secara positif. Al-Quran mengatakan bahwa manusia itu pada prinsipnya condong kepada kebenaran sebagai fitrah dasar manusia. Allah menciptakan manusia dengan potensi kecenderungan, yaitu cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada keindahan, cenderung kepada kemuliaan, dan cenderung kepada kesucian. Firman Allah dalam Al-Quran surah Ahzab ayat 30 yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang memiliki 3 unsur padanya, yaitu unsur perasaan, unsur akal, dan unsur jasmani. Ketiga unsur ini berjalan seimbang dan saling terkait antara satu unsur dengan unsur yang lain. William Strand mengatakan bahwa manusia adalah unitas, yaitu jiwa dan raga merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam bentuk dan perbuatan. Jika jiwa terpisah dari raga, maka sebutan manusia tidak dapat dipakai dalam arti manusia hidup.
Jika manusia berbuat, bukan hanya raganya saja yang berbuat atau jiwanya saja, melainkan keduanya sekaligus. Secara lahiriah, memang raganya yang berbuat, yang tampak melakukan perbuatan. Tapi perbuatan raga ini didorong dan dikendalikan oleh jiwa. Supirin 1981. Jadi unsur yang terdapat dalam diri manusia yaitu rasa, akal, dan badan harus seimbang. Apabila tidak, maka manusia akan berjalan pincang. Sebagai contoh, apabila manusia yang hanya menitik beratkan pada memenuhi perasaannya saja, maka ia akan terjerumus dan tenggelam dalam kehidupan spiritual saja. Fungsi, akal, dan kepentingan jasmani menjadi tidak penting apabila manusia menitik beratkan pada fungsi akal saja, akan terjerumus dan tenggelam dalam kehidupan yang rasionalitis, yaitu hanya hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal, itulah yang akan dapat diterima kebenarannya. Hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal merupakan hal yang tidak benar, sedangkan pengalaman kejiwaan yang irasional hanya dapat dinilai sebagai hasil lamunan semata-mata. Selain perhatian yang terlalu dikonsentrasikan pada hal-hal atau kebutuhan jasmani atau badania, cenderung ke arah kehidupan yang materialistis dan positivitis. Maka Al-Quran mengajarkan agar adanya keseimbangan antara unsur-unsur tersebut, yaitu unsur perasaan terpenuhi kebutuhannya, unsur akal juga terpenuhi kebutuhannya, demikian juga unsur jasmani terpenuhi kebutuhannya. Ahmad 1948. Kesimpulan, hakikat proses penciptaan manusia dalam Islam. Al-Quran menjelaskan hakikat proses penciptaan manusia dalam Islam dengan mengungkapkan bahwa manusia diciptakan dari tanah, air mani, dan fitrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa di surga dari bahan tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keturunan mereka dari air mani yang bercampur dan fitrah yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan tahapan-tahapan penciptaan manusia dalam beberapa ayat seperti surah As-Sajdah, Al-Mu'minun, Al-Insan, dan At-Tariq. Tujuan penciptaan manusia dalam Islam untuk beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilah dan Tuhan semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembahnya dan mengabdi kepadanya. Manusia juga diberikan akal, pikiran, dan kehendak bebas untuk memilih antara taat atau durhaka kepada Allah. Manusia yang taat akan mendapatkan pahala dan surga, sedangkan yang durhaka akan mendapatkan siksa dan neraka. Manusia menurut pandangan Islam, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan mulia. Manusia memiliki perpaduan antara sifat ketuhanan dan sifat kemakhlukan. Manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah, Abdullah, dan sebagai wakil Allah, Khalifatullah di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia adalah kecil dan tidak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya hanya menyembah kepadanya dan berpasrah diri kepadanya. Tetapi sebagai Khalifatullah, manusia diberi fungsi yang sangat besar. Karena Allah Maha Besar, maka manusia sebagai wakilnya di muka bumi memiliki tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar. Fungsi dan peranan manusia dalam Islam menjadi abdi Allah, yaitu melaksanakan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas dan takwa. Manusia harus menjalankan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Manusia juga harus menjauhi dosa-dosa besar dan kecil seperti syirik, zina, riba, minum khamr, membunuh, berbohong, dan lain-lain. Sekian untuk presentasi makalah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.